Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Selalu sertaku, Kau yang selalu di sisiku, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Besertaku, Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, oh haleluya. Kau selalu besertaku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku.
Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita kembali melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Sudah kita bicarakan sebelumnya bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Di dalam bahasa aslinya dikatakan, ego imi o artos tis zois. Akulah roti hidup. I myself, the bread of the life. Roti hidup. Roti yang memberikan kehidupan. Nah, Tuhan Yesus selanjutnya katakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Sebelumnya kita sudah bicarakan bahwa ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai roti hidup ini ada kaitannya dengan latar belakang di dalam Keluaran pasal yang ke-16. Ketika orang Israel disuplai oleh Tuhan dengan roti dari sorga, atau yang dikenal sebagai atau disebut sebagai mana. Nah, jadi saudara sekalian, sebagaimana roti mana tadi, itu adalah sesuatu yang supranatural yang Allah berikan. Begitu juga apa yang Tuhan Yesus ungkapkan di sini mengenai roti hidup ini juga berbicara mengenai sesuatu yang supranatural. Ketika Tuhan Yesus berbicara, maka dia berbicara mengenai kuasa Allah yang akan menyuplai kehidupan manusia. Nah, jadi pertama-tama harus kita pahami dulu bahwa kalau Yesus mengatakan roti hidup, ini bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang merupakan senda gurau,
atau sesuatu yang hanya merupakan kiasan belaka. Tetapi Yesus ingin memaksudkan bahwa Allah itu berkuasa. Dan kuasanya itu kuasa yang supranatural, melampaui natural. Dan dia Allah yang menyuplai. Seperti orang Israel disuplai dengan roti, demikian juga Allah yang sama itu sanggup juga menyuplai kehidupan manusia, termasuk kita saat ini. Jadi ketika Yesus mengatakan roti hidup, itu berbicara mengenai Allah yang dahsyat dan berkuasa. Allah yang maha sanggup. Allah yang membuat kita tidak perlu khawatir, kekurangan, kelaparan, dan sebagainya. Nah, itu yang kita lihat di bagian pertama, bagaimana Allah itu sumber supply. Bagaimana Allah itu sumber yang memberikan supply makanan kepada umatnya. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus juga katakan di sini, barang siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi. Nah, jadi di sini kita melihat ada kaitannya antara sesuatu yang supranatural dengan yang natural. Ya. Tapi harus kita mengerti bahwa dua-dua ini juga merupakan sesuatu yang paralel, suatu kebenaran. Ketika Yesus berbicara mengenai sesuatu yang supranatural, Yesus juga berbicara juga yang natural. Nah, apa yang natural? Yang natural yaitu seperti apa yang dialami oleh orang Israel. Mereka makan, mereka merasakan, dan kenyang. Dan mereka tidak kelaparan. Nah, begitu juga kita. Secara natural, kuasa Allah juga bisa menyuplai kita, khususnya dalam kondisi seperti ini. Ya, tentunya salah satu topik yang banyak dibicarakan tentunya adalah hal-hal yang berkaitan dengan supply dalam kehidupan manusia, antara lain makanan. Nah, ini dikaitkan dengan ekonomi. Seluruh dunia saat ini sedang mengalami goncangan secara ekonomi. Ada yang memprediksikan begini, begitu. Ada yang mengatakan, wah ini bisa-bisa ambruk secara ekonomi. Ada yang mengatakan, ayo kita optimis supaya bangkit kembali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang jelas adalah di sini ada sesuatu mengenai ekonomi. Dan kalau ekonomi ini benar-benar menjadi suatu disaster atau terjadi bencana di dalam ekonomi, maka yang disebut kelaparan itu sangat berkaitan dalam hal ini. Tapi dalam hal ini, Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita bahwa bagi orang yang percaya kepada Yesus, dia katakan tidak ada kelaparan lagi. Tidak perlu khawatir akan sesuatu yang membuat kita lapar atau kekurangan. Inilah Yesus kita. Jadi saudara sekalian, ini berbicara paralel, supranatural dan natural. Ketika Yesus mengatakan roti hidup. Itulah sebabnya dalam bagian yang pertama sebelumnya, seperti yang dialami oleh orang Israel, kita juga mengimani sesuatu yang sama. Bahwa di dalam Yesus tidak perlu khawatir kekurangan, tidak perlu khawatir kelaparan. Karena Tuhan Allah yang menyuplai kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-25 dikatakan, jangan khawatir. Tidak perlu khawatir akan makanan dan sebagainya. Perhatikanlah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara sekalian, terus terang sebagai manusia,
Kita kadang-kadang mungkin bisa terjebak di dalam kekhawatiran, melihat situasi, kondisi yang ada. Tetapi Tuhan Yesus jelas mengatakan, jangan khawatir. Kalau Tuhan Yesus katakan jangan khawatir, ya berarti jangan khawatir. Dalam bahasa Yunani dikatakan mi merimnate, dari akar kata merimnau, worry, khawatir. Karena apa? Ada Allah yang supranatural tadi, yang menyuplai kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan saudara sekalian, biarlah ini kita camkan betul, karena kita sedang berada dalam situasi yang seperti ini. Tetapi firman Allah meneguhkan iman kita dengan mengatakan, jangan khawatir, ada Yesus. Nah, kita kembali lagi. Itu secara natural. Nah, sekarang secara supranatural, Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup. Jadi Tuhan Yesus di sini ingin berbicara mengenai sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar hal-hal yang jasmani atau natural. Nah, sudah kita bahas di bagian sebelumnya, konteks dari cerita ini adalah bagaimana orang-orang Yahudi itu kepingin menjadikan Yesus untuk menjadi pemimpin mereka, supaya apa? Supaya mereka tidak usah lagi susah payah, karena bisa disuplai oleh pemimpinnya. Nah, dalam ayat 27 pasal 6 Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus mengatakan begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, jadi Tuhan Yesus ingin menjelaskan di sini bahwa memang kalau Tuhan Yesus itu roti hidup, tidak usah khawatir, akan disuplai oleh Dia. Tapi jangan cuma berpikir mengenai makanan saja, tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting, dan ini berkaitan dengan kekekalan. Karena makanan ini fana, cuma sementara saja. Dan kita tahu bahwa makanan yang kita konsumsi itu adalah sesuatu yang sebetulnya dibutuhkan tubuh untuk dipakai oleh tubuh mengganti sel-sel tubuh yang expired. Kita tahu bahwa tiap detik itu jutaan sel itu mati dan harus diganti dengan yang baru. Nah, penggantinya apa? Yaitu melalui makanan. Oleh karena itu kalau kita makan, jangan cuma cari enaknya, tapi cari yang bergizi. Supaya apa? Nutrisi inilah nanti yang digunakan untuk memperbarui sel-sel yang sudah expired tadi. Baik sel mata, sel tulang, sel kulit, dan sebagainya. Oleh karena itu, makan yang lengkap nutrisinya, vitaminnya mulai dari A sampai seterusnya, yang ada proteinnya, karbohidratnya, dan sebagainya. Jadi bukan cuma makan untuk kenyang, untuk enak saja, tetapi nutrisius, jadi sesuatu yang diperlukan oleh tubuh. Wah, tapi kadang-kadang tidak enak, Pak. Tidak enak, Pak. Ya, tidak enak itu cuma di lidah saja. Terasa tidak enak, tetapi yang penting gizinya. Nah, baik, ini secara natural, ya. Nah, kembali secara supranatural, ini berkaitan dengan sesuatu yang berbicara mengenai kekekalan. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kalau dirinya itu roti hidup, maka Dia itu sumber supply dalam kehidupan kita secara rohani yang akan membawa kita kepada sesuatu yang kekal. Karena kehidupan kita ini sebetulnya adalah kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya harus percaya Yesus.
Sebab kalau tidak percaya Yesus, maka kita akan kehilangan yang namanya hidup kekal, alias binasa. Ketika kita percaya Yesus, kita akan menerima hidup yang kekal. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai roti hidup ini, maka ini menunjukkan bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian kita mentaati setiap perintah yang Yesus berikan pada kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, inilah yang akan membuat kita tidak akan lagi lapar dan haus lagi. Sekali lagi, secara natural lapar dan haus itu pasti akan terjadi karena ini alarmnya bahwa tubuh butuh supply. Tadi nutrisi-nutrisi tadi, karena ada yang perlu diganti. Setelah berolahraga, maka di situ ada banyak sel-sel yang ya perlu diganti ya karena olahraga ini ya, maka makan, perlu makan. Dan itu alarmnya adalah lapar. Jadi lapar itu bukan karena masalah makanan, tapi butuh nutrisi sebetulnya. Di balik itu ada suatu kebutuhan yang sangat penting, yaitu butuh nutrisi. Baik, begitu juga ketika Tuhan Yesus katakan tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Ini berbicara mengenai hal yang rohani, sesuatu yang berbicara mengenai hal yang kekal, hidup dalam kekekalan. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan, bahwa manusia butuh Yesus untuk yang disebut hidup kekal ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari saat ini pastikan bahwa saudara betul-betul adalah seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Sebab dengan saudara percaya kepada Yesus dan sungguh-sungguh taat kepada Dia, maka sang roti hidup itu akan menjadi supply secara rohani dalam hidup kita yang membuat kita tidak akan kelaparan dan kehausan lagi. Artinya apa? Dalam kekekalan ini kita mempunyai supply. Karena Tuhan Yesus adalah sang roti hidup itu. Nah, inilah saudara sekalian sebetulnya yang penting. Jadi dari sejak awal kita bicara mengenai roti hidup ini, memang berbicara mengenai dua dimensi di sini. Dimensi supranatural dan dimensi natural. Secara natural itu terjadi sebagai supply bagi manusia yang butuh makanan dan sebagainya. Tapi secara supranatural, pemahaman supranatural ini sangat diperlukan. Karena manusia itu butuh Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, tidak akan mendapat hidup kekal. Hanya orang yang percaya Yesus saja dapat hidup kekal. Dan kehidupan kekal ini adalah kehidupan yang tidak akan lapar lagi dan haus lagi. Karena disuplai oleh Yesus sang roti hidup itu. Nah, kita bersyukur karena kita memiliki Yesus, Juru Selamat yang hidup. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup," maka kita bisa mengerti sekarang bahwa kita tidak hanya memahaminya secara natural, tetapi kita memahami bahwa ini berbicara mengenai sesuatu yang kekal, yaitu melalui percaya Yesus. Kalau kita tidak mau percaya Yesus, ya sudah, tamat. Karena janji Yesus jelas sekali. Dalam Yohanes 3:16, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dengan hidup kekal ini,
maka dia tidak akan binasa. Tapi yang tidak percaya kepada Yesus akan binasa. Nah, jadi saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus mengatakan mengenai akulah roti hidup ini, sebetulnya ini juga berbicara mengenai sesuatu yang jauh lebih dari sekedar sesuatu yang natural, yaitu mengenai kehidupan kekal. Nah, apa sebetulnya hidup kekal? Yaitu hidup dan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya, kekal sampai selama-lamanya. Dan kita dibebaskan dari hukuman. Karena ketika nenek moyang manusia mula-mula jatuh ke dalam dosa, maka hukuman itu terjadi pada manusia dan seluruh keturunannya. Sampai hari ini setiap orang yang tidak percaya Yesus pasti binasa. Tidak memperoleh hidup yang kekal. Dan mereka hanya menikmati hukuman saja. Yang dinikmati hanya hukuman, tidak ada yang lain, yaitu kebinasaan kekal, api neraka yang kekal. Akibat dosanya. Tapi Yesus sudah datang ke dunia ini sebagai roti hidup untuk memberikan jalan keluar, menyuplai kita supaya kita tidak binasa, tapi bisa memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan menikmati hidup yang kekal di dalam Dia dan tidak akan binasa. Kita dibebaskan dari hukuman dan kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dan tidak ada pilihan yang lain, tidak ada jalan yang lain, cuma satu, yaitu melalui Yesus saja. Itu sebabnya kalau kita lanjut lihat dalam pasal 14, mulai ayat yang pertama, mungkin kita lihat sebentar ya, Yohanes yang ke-14 ayat yang pertama, ya. Di sana Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, sampai di sini dulu aja. Jelas sekali di sini. Yesus datang menyuplai kehidupan manusia. Dan roti hidup itu akan membuat kita hidup kekal. Hidup kekal ini artinya kita akan tinggal bersama dengan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita untuk kita tinggal bersama Dia di dalam kerajaannya. Oleh karena itu, saudara sekalian, walaupun situasi di sekeliling kita, seringkali kita bisa melihat ada orang yang meninggal dan seterusnya. Itu pertanyaannya cuma satu, percaya Yesus atau tidak? Kalau percaya Yesus, dia punya roti hidup itu. Dia tidak akan lapar untuk selama-lamanya, artinya dia akan memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Yaitu dia akan tinggal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya, kekal di dalam kerajaannya, tidak binasa. Dengan demikian bagi orang yang percaya Yesus, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian bukanlah duka cita. Duka cita itu bagi orang dunia yang tidak percaya Yesus. Karena mereka tidak mempunyai roti hidup itu. Tidak mempunyai hidup kekal, ya yang ada adalah kebinasaan. Tapi ketika kita percaya Yesus, maka kita memperoleh hidup yang kekal, tinggal bersama Dia untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Inilah apa yang Yesus maksudkan dengan akulah roti hidup itu. Yaitu kita bisa hidup kekal untuk selama-lamanya, tidak lapar lagi seterusnya, karena Dia menyuplai hidup kita. Tapi juga secara jasmani, secara natural kita tidak perlu khawatir. Karena Dia juga sekaligus Allah yang menyuplai kehidupan kita seperti
apa yang sudah dialami oleh umat Israel di padang gurun. Bagaimana Allah juga secara supranatural menyuplai kehidupan mereka. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Yang terpenting saat ini, saya ingin tekankan lagi, percayalah kepada Yesus. Satu-satunya juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menerima anugerah keselamatan, yaitu hidup kekal untuk selama-lamanya. Yesuslah sang roti hidup itu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah juru selamat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, berkat-Mu dilimpahkan atas kami. Kami tidak khawatir akan kekurangan apapun. Dan Engkau Allah yang membuat kami berhasil. Dan kuasa darah Yesus yang akan melindungi kami. Dari segala gangguan penyakit apapun, termasuk virus corona dan sebagainya. Di dalam nama Yesus kami sehat Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.